Subhanahu wa taala akan terus memberikan kepada kita solusi. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang bertakwa atau orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, karena dengan takwa itu wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesabaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita, menghimpun kita, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita ini tidak membuat kita menjadi orang yang berputus asa, tidak membuat kita menjadi orang yang bersuudzon terhadap ketentuan dan qadar yang telah Allah tentukan kepada kita, tapi makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak berdayanya kita kepada makhluk kecil yang cuma nanometer yang namanya corona itu, seluruh dunia. Berarti kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu mari kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita sudah akan masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan akan memberikan kepada kita bekal yang luar biasa, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa adalah dalam surat yang lain, surat Al-A'raf ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau ana ahlal qura amanu wa taqau, lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh." Sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, akan memberikan keberkahan. Jadi mari kita persiapkan diri kita persiapkan mental kita persiapkan hati kita bersihkan hati kita semua, yaitu supaya kita benar-benar nanti dalam menghadapi Ramadan ini tidak berkeluh kesah, tidak bersalah paham. Karena pasti tadi dalam surat Al-Taghabun Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Wa may yahdi", barang siapa, "wa may yu'min billah", barang siapa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman tadi itu yahdil qalbah, dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini saja yang dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ibu ada yang mau bertanya silakan dalam waktu yang sangat singkat ini. Nanti kalau tidak bisa seperti ini, kita akan kirimkan videonya atau suara-suara saja untuk bagaimana terus dalam rumah kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti setelah Aina Mayusir Yusro, setelah kesulitan-kesulitan ini pasti akan ada kebaikan-kebaikan. Jadi sekali lagi, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan keimanan, tingkatkan kesabaran. Walaupun situasinya sulit, jangan pernah berkecil hati, karena tidak boleh menyambut bulan Ramadan dengan yang namanya bersedih hati. Kata Rasulullah, barang siapa yang bergembira menyambut bulan Ramadan, maka dia akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan diampuni. Mari kita bergembira apapun suasananya, bagaimanapun kondisi dan keadaannya, kita dalam hati kita akan selalu mengatakan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita jadikan Ramadan yang paling terbaik, karena kita belum tentu bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun akan datang. Mungkin Allah memberikan Ramadan kepada kita dengan situasi seperti ini, ada sesuatu yang ingin Allah berikan. Makin beriman kita kepada ketentuan-ketentuan Allah, maka pahalanya yang akan Allah berikan kepada kita akan lebih besar. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan memberikan kesehatan kepada ibu-ibu kamu syuhada berjumpa dengan bulan Ramadan dan dengan malam Lailatul Qadar. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan, ada gangguan internet, ada ini dan itu bagian daripada betapa kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan salam kepada jamaah, mudah-mudahan Allah sekali lagi mengampuni kita. Jadi kalau kita bersabar atas ujian-ujian ini, maka Allah sedang memberikan ampunan kepada kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ada yang mau nanya, Bu? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu. Ya, Bu Zul ada pertanyaan? Ibu Zul, Oma ada pertanyaan? Nggak ada. Ustadz, berarti lain kali bisa kami dikirimkan video atau rekaman suara dari Ustadz, minimal pencerahan menghadapi Ramadan. Mungkin nanti
kita tidak dapat beribadah seperti biasa, mungkin harus diberikan bimbingan ilmu, apa yang baiknya kita lakukan. Mungkin seperti itu Ustadz ke depannya. Ya, insya Allah Bu, nanti akan saya kirimkan video singkat bagaimana kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tetap menyambung silaturahim, kita tetap mengaji, kita tetap, atau mungkin nanti kita tadabbur ayat, ya kan, membaca, misalnya kita pelajari satu ayat, ibu buka Al-Quran, ya kan, terus nanti kita menyampaikan ayat, jadi tadabbur ayat. Mungkin besok kita akan berbicara tentang kaitan bagaimana umpamanya Al-Quran itu menjadi pedoman kehidupan. Jadi kan yang menarik begini, Al-Quran diturunkan di bulan yang mulia, Al-Quran disampaikan atau dibawa oleh malaikat yang mulia, yaitu Jibril. Dan kemudian Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah, makhluk yang mulia. Jadi Al-Quran menjadi bacaan yang mulia. Maka apakah Al-Quran sudah menjadi kehidupan-kehidupan kita? Kita bisa lihat hari ini, betapa tanpa iman kemudian orang menjadi putus asa, Bu. Orang nanti bukan mati karena corona, tapi orang mati karena ketakutan. Ya udah deh, Nin. Kelihatan kan. Ya, Nin masuk. Iya. Ada lagi, Bu? Sebentar nih, Ibu Ketua Kamus mungkin ada pertanyaan nih, baru masuk nih. Nin. Ayo, lanjut. Kita udah mulai, Nin. Udah mau selesai, Nin. Nin ada pertanyaan. Nin, tadi ini dulu. Sholat ya. Jadi silakan, tadi sampai ada video-video atau ada rekaman suara, atau kita menyambung, atau kita buat ke saya aja, ada saya langsung ke Ibu Dian, atau ada grup. Iya, nanti bisa video rekaman Ustadz atau tulisan-tulisan Ustadz kami share di grup Kamus gitu Ustadz. Ya. Jadi saya ke Ibu Dian aja dulu sampaikan ininya, Bu ya. Iya, betul begitu Ustadz biasanya. Ini kita pertama kali coba untuk kajian online bersama Ustadz. Alhamdulillah sih dapat terselenggara. Walaupun singkat ya, memang kalau internet kan banyak kendala. Sekarang penggunanya kan lagi tinggi gitu. Ya, sama Bu, kita juga gaptek, akhirnya ternyata pakai internet, nggak mudah juga, internet itu tergantung ini juga. Ya pokoknya apapun, sebisa apapun kita laksanakan. Jadi saran Ibu Dian tadi itu bagus, kita terus nanti akan ada tanya jawab, atau Ibu yang mau bertanya lewat WhatsApp juga nggak apa-apa Bu, langsung aja gitu, teks WhatsApp, kalau nanti jawab antar malam, antar apa gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Boleh. Oke, nanti Bu, ada lagi mau ditanyakan? Iya, lain kali bisa juga Ustadz. Nanti Ustadz saya masukkan ke grup untuk kajian setengah jam, misalnya pertanyaan tanya jawab via WA juga bisa ya Ustadz ya. Kita siapkan waktu ya. Nggak apa-apa, nanti pakai fisik video call ya kita. Ya. Oke, terima kasih Ustadz. Berarti cukup dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Ketua, silakan. Mungkin cukup? Cukup aja. Cukup. Cukup, Bepung. Cukup ya. Oke, ditutup aja Ustadz. Ustadz. Udah iniin lihat ini cucu dua udah. Ditutup aja Ustadz. Ganggu. Ustadz sampai pindah kemana? Ini itu udah narik-narik. Ustadz sampai pindah tempat loh ini. Ya salah. Kalau di rumah. Ya. Ditutup. Oke, Bu ya. Kalau cukup kita akhiri kajian online kita dengan baca kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la jaga kesehatan. Amin. Terus optimis ya kan? Terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan virus ini, wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bu Dian. Ya, sama-sama Ustadz.